sahabat orang tua kita. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada hari ini, Renungan Harian Rabu 26 November 2025. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas renungan pada hari ini. Ayat renungan harian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2025 diambil dari 1 Korintus 1 ayat 24. Demikian bunyinya. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang yang mencari hikmat dan kekuatan. Di dunia banyak orang yang mencari ilmu agar dia dapat beroleh hikmat dan pengetahuan. Kita boleh katakan bahwa dunia tidak kekurangan orang pintar. Kita mendapatkan dan memiliki banyak sekali orang-orang dengan lulusan pendidikan dari bidang disiplin ilmu yang beraneka ragam. Bahkan orang mau mengeluarkan dana yang besar untuk memperoleh ilmu dan pendidikan. Tapi benarkah bahwa dengan cara demikian kita akan mendapatkan hikmat? Saudara yang dikasihi, hikmat datang daripada Tuhan. Kekuasaan, harta, kepintaran, dan semua yang kita miliki itu hanya bersifat duniawi. Pada masa itu, orang Yahudi zaman Paulus mencari tanda-tanda mukjizat, dan orang Yunani mengejar filsafat dan pengetahuan yang tinggi. Tapi Paulus mengingatkan bahwa hikmat dan kekuatan yang sejati hanya ditemukan dalam Kristus. Karena itu jika kita ingin memperoleh hikmat, kita harus memintanya dan harus hidup di dalam Kristus. Tidak hanya mencarinya dengan apa yang ada di dunia, tapi harus diperlengkapi dengan kita hidup di dalam Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang percaya harus melihat segala sesuatu melalui lensa Kristus, bukan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia bersifat sangat fana dan sementara. Tapi hikmat yang datangnya dari Kristus akan membawa kita kepada ketenangan dan cara yang baik untuk memutuskan sesuatu. Saudara, setiap hari kita meminta agar Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Seperti apakah kita bisa memastikan bahwa kita memperoleh hikmat dari Tuhan? Saudara bisa merasakan ketika saudara kebingungan, saudara kalut, dan tidak tahu apa yang mau dilakukan. Lalu ketika saudara sudah berdoa, dan saudara melakukan satu tindakan yang menurut pikiran dan hati saudara, itulah yang harus dilakukan, itu adalah sebuah hikmat yang datang daripada Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan sukacita, itulah hikmat yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita tidak yakin atau tidak memastikan apakah ini yang baik kita lakukan, saat itu kita belum menerima hikmat.
untuk memutuskan. Karena itu saudara, hikmat sangat kita butuhkan. Dunia bisa menawarkan pengetahuan yang banyak, tapi tanpa takut akan Tuhan, kita tidak memperoleh hikmat. Itulah yang menyebabkan orang yang pintar, orang yang berilmu, tapi tidak memiliki etika dan karakter yang baik. Karena Kristus tidak menjadi hikmat baginya. Saudara, sejauh ini, masihkah kita mencari kekuatan dan hikmat di luar Kristus? Kita mencari ilmu tapi tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita sibuk bekerja mencari kehormatan tapi tidak mencari firman Tuhan. Semua akan bersifat semu. Marilah kita percaya bahwa saat kita bersandar kepada Tuhan, kita akan memperoleh hikmat yang membawa kita untuk menemukan hal-hal yang baik di tengah dunia. Pekerjaan kita, prioritas utamanya bukan lagi sebuah keinginan untuk menimbun apa yang ingin kita dapatkan, tapi menjadi berprioritas kepada Kristus, sumber hikmat kita. Sebagai orang tua, mintalah terus hikmat kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak. Minta hikmat pada Tuhan untuk mengerti cara mengelola apa yang akan dilakukan di tengah rumah tangga. Sebagai pekerja, minta hikmat supaya bisa menunjukkan karir yang terbaik di tempat kita bekerja. Sebagai istri, suami, minta hikmat supaya bisa melakukan tanggung jawab dengan baik. Sebagai pelayan dan banyak hal lagi. Hikmat Kristus mendatangkan kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasihi, marilah kita tidak mencari kepuasan, kekuatan, dan hikmat dunia. Tapi hidup dalam Kristus, maka kita akan memperoleh hikmat yang abadi. Tuhan Yesus memberkati, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah pemelihara hidup kami. Terima kasih karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman menjadi pedoman hidup kami, sebagai dasar pondasi iman kami, mendatangkan hikmat kepada kami, mendatangkan hikmat untuk melewati kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Berikan kami Tuhan kekuatan untuk mengerti kehendak hati-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Berkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada. Jika ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul, Tuhan beri kekuatan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Kami berserah kepadamu, segala sesuatu yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan membimbing kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.